Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Saya akan membahas tutorial riset operasi pengiriman barang dengan biaya terkecil dengan metode Modified Distribution dan perhitungan analisa data dengan MS Excel. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe now dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan education berikutnya. Metode Modified Distribution atau MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 4 yang bisa menghemat biaya yang dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Metode MODI juga disebut sebagai metode faktor pengali atau multiplier. Cara iterasinya sama seperti metode batu loncatan. Perbedaan utama terjadi pada cara pengevaluasian variabel non-basis atau penentuan penurunan ongkos transport per unit untuk tiap variabel. Cara ini dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Untuk setiap baris ke I dari tabel transportasi dikenal suatu bilangan baris multiplier UI ya. Dan untuk setiap kolom ke J disebut bilangan kolom multiplier VJ. Sehingga untuk tiap variabel basis XIJ diperoleh persamaan. Nah, rumus umum dari metode MODI adalah sebagai berikut ya. UI plus PJ sama dengan CIJ, di mana variabelnya UI adalah nilai baris dari I, PJ adalah nilai kolom dari J, CIJ biaya transport ya dibagi unit dari sumber I ke tujuan C gitu ya. Nah, cara pengisian ditentukan terlebih dahulu salah satu UI atau VJ secara sembarangan, misalnya UI sama dengan 0. Dengan demikian, dengan menggunakan persamaan I dapat diperoleh nilai UI dan VJ yang lain. Setelah UI dan VJ terisi semua, maka untuk semua variabel non-basis dapat dihitung. ZIJ dikurang CIJ sama dengan UI ditambah VJ dikurang CIJ. Akan diperoleh tabel optimal jika semua ya, ZIJ dikurang CIJ lebih kecil sama dengan 0. Semua negatif atau 0. Jika tabel belum optimal, cara menentukan variabel yang masuk menjadi basis entering variabel dan variabel yang keluar basis leaving variabel. Caranya seperti metode batu loncatan. Nah, langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode MODI adalah sebagai berikut. 1. Menyusun matriks sumber-sumber baris M dan tujuan kolom N. Pengisian alokasi dilakukan dengan mengikuti prosedur SS, yaitu dimulai dari sudut barat laut atau sudut kiri atas. Kedua, mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap-tiap kolom K dengan menggunakan rumus umum, yaitu RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Nilai baris pertama yang diberi nilai 0 sama dengan 0, kemudian dihubungkan dengan segi 4 batu yang terisi alokasi stone square. Ketiga, menghitung indeks perbaikan dengan berpatokan pada segi 4 air yang tidak terisi alokasi water square dengan persamaannya CIJ dikurang RI dikurang KJ ya. Keempat, memilih titik tolak perubahan yang didasarkan pada angka negatif maksimum. Kelima, mengulangi langkah B hingga diperoleh biaya paling optimal. Langkahnya ini langkah yang kedua ya, maksudnya B ini kedua. Nah,
Studi kasusnya ya, kasus pada PT RDS Agrobisnis yang telah menerima kontrak untuk memasok bahan baku lidah buaya untuk 3 pabrik yang terletak di 3 lokasi yang berbeda. Saya jelaskan dulu, lidah buaya ini adalah bahan baku untuk produk kosmetiknya. Nah, di sini ada kebun atau supply atributnya, ada truk per minggunya, ada pabrik atau demand ya, ada truk per minggunya. Kalau Anda lihat ya, kebun atau supply variabel W ya 56 ya, truk per minggu ya. Pabriknya ya yang A yaitu 72 truk per minggu. X ya 82 truk per minggu. Pabrik yang B-nya 102 truk per minggu. Y-nya ya 77 truk per minggu. C-nya pabrik demand-nya ya 41 truk per minggu ya. Jumlahnya adalah ya 215 ya, di truk ini sama juga dengan 215 yang untuk pabrik. Buat supply ya artinya proses untuk pensuplaian bahan bakunya yaitu lidah buaya. Pabrik adalah permintaan untuk produksi. Baik, dari tabel ini saya akan membahas ya secara lengkap dan detail berdasarkan langkah-langkah algoritma daripada metode modified distribusi ya. Dan Anda simak ya langkah-langkah yang saya jelaskan secara lengkap dan detail dengan menganalisis datanya menggunakan perhitungan MS Excel. Kita lanjutkan ya pembahasan dengan MS Excel, dan catatan Anda pada saat menyimak jangan di skip ya, di skip agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap ya. Jadi tidak sepotong-sepotong atau kalau Anda foto mungkin ada yang terlewat ya daripada penjelasan saya dengan menggunakan MS Excel. Oke, kita lanjutkan aja dengan perhitungan analisis datanya menggunakan MS Excel. Ya baik, kita mulai aja ya untuk proses perhitungan dengan Excel ya. Dengan kasusnya pengiriman barang dengan biaya terkecil dengan metode modified distribution MODI dan perhitungan analisis data dengan Excel ya. Langkah pertama ini ya, kalau Anda lihat di sini ya, kita lihat dulu ya. Nah, itu adalah pembentukan matrika kebun ya. Kebunnya itu WXY ya, pengirimannya truk per minggu W mampu dengan pengirimannya 56 per minggu ya, truk per minggu. X 82, Y 77, pabrik ya kebutuhannya atau demand atau supply demand atau permintaannya itu truk per minggunya 72 untuk A, pabrik B 102, pabrik C adalah 41. Jumlah di sini antara kebun dengan truk dengan pabrik itu terjadi keseimbangan ya, 215. Jadi supply atau pemasukan ya produk lidah buaya ya ke pabrik ini itu sebenarnya keseimbang. Nah, karena komoditi lidah buaya ini adalah bahan baku yang nanti diproduksi oleh pabrik menjadi produk jadi kosmetik ya, maka keseimbangannya terjadi. Tapi masalahnya yang terjadi adalah biaya menentukan biaya transportasi pengiriman dari kebun ke pabrik itu, bagaimana mendapatkan biaya transportasi yang optimal, yang rendah. Nah, ini adalah persoalannya perusahaan ya, karena dengan transportasi yang mahal itu menekan bisa memperbesar kos pengeluaran ya. Sehingga bagaimana sih caranya atau solusinya ya, biaya transportasi itu ditekan menjadi lebih murah atau rendah gitu ya.
Nah, maka dengan konsep yang sebelumnya stepping stone itu sudah saya jelaskan ya di tutorial sebelumnya. Nah, modi ini adalah sebuah metode yang mengkoreksi sebenarnya. Tujuannya modi pit distribution adalah sebuah metode yang mengkoreksi ya penentuan biaya transportasi rendah dari stepping stone gitu ya, dari stepping stone. Nah, stepping stone ini ibaratnya adalah batu loncatan nanti dalam proses kita menentukan langkah-langkah algoritma. Baik ya, data biaya transportasinya itu W ke A ya 4, ini adalah $4. Jadi dari kebun W ke pabrik A $4, W ke B ke pabrik B $8. Ya, kebun W ke pabrik C adalah $8. Begitu juga X, Y ya 16, 8 gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah program linear. Fungsi tujuan minimum biaya transportasi pada matrik baris dan kolom MIJ ini ya 4 WA ditambah 8 WB. Ya, ini berarti 48 WA ya, ditambah gitu ya, ditambah 8 WB ya, ditambah ya berikutnya 8 C 8 WC. Terus ya berikutnya 16 ya 16 XA 24 XB ditambah lagi 16 XC seterusnya. Nah, itu fungsi tujuan dari program linear. Nah, 3 batasan supply, kita lihat 3 batasan supply-nya ini kebun W. Kebun W itu W ya, WA ditambah WB tambah WC, berarti supply dari kebun W ke pabrik A ditambah WB, dia supply dari W ke B ditambah supply W ke C kurang lebih dari adalah 56. Kan tadi adalah biaya pengiriman dari pabrik ya, dari kebun W itu adalah 56. Kebun X gitu ya, X A tambah X B tambah X C lebih kecil sama dengan 82. Ini kan dari supply dari kebun X ke pabrik A ke pabrik B ke pabrik C, yaitu kebun X sendiri dapat mensuplai itu 82 truk per minggu. Kebun Y dapat mensuplai pabriknya ke pabrik itu 77 truk per minggu. Nah, pabrik A, pabrik B dan C ini adalah demand atau permintaannya itu dia itu kurang lebih ke pabrik A ini adalah 72, pabrik C 102, pabrik C adalah 41 ya. Ketentuan semua variabel tidak boleh negatif. Maksudnya apa? Setelah kita melakukan proses hitungan dengan stepping stone ya, sebenarnya tidak ada yang negatif. Kalau negatif kita harus mencari nilai kembali. Nah, disinilah pengkoreksiannya itu kita menggunakan metode modi pit distribution. Memberikan kerangka untuk menyajikan semua data yang sesuai supaya demand biaya fasilitas yang kita gunakan, merumuskan pemecahan progresif yang baik. Nah, di sini memutuskan pemecahan transportasi awal dengan prinsip sudut barat laut memenuhi kebutuhan pada matrik tiap baris sebelum pindah ke baris berikutnya, yaitu ke kolom sebelah kanan atau bawahnya. Nah, lihat di sini ya bagaimana saya melakukan proses perhitungannya. Kita menggunakan tetap dengan metode yang sebelumnya, yaitu stepping stone ya, yaitu menentukannya dari sudut barat laut memenuhi kebutuhan pada matrik. Nah, sudut barat laut itu berarti kita menentukan kebun W ke mana, ke pabrik A dari pojok kiri bagian atas, yaitu di sini ya. Nah, di sini berarti nilainya kan kebun W itu tadi adalah 56 ya, 56 gitu loh. Nah, 56 otomatis di sini bahwa kebun W ke pabrik A bisa disuplai 56 gitu ya. Tapi dia tidak bisa mensuplai ke pabrik B ke pabrik C karena apa? Karena kebun W ini sudah langsung mensuplai ke pabrik A. Nah, kita lanjutkan ya, berikutnya kita cek lagi di bawahnya di sini ya. Kebun W tadi sudah mensuplai ke pabrik A 56 ya. Sedangkan kebutuhan pabriknya A itu adalah 72. Maka kekurangannya itu bagaimana? Nah, kekurangannya itu nanti disuplai oleh kebun X gitu loh. Maka di sini rumusnya sama dengan 72 dikurang dari 56. Nah, gitu ya. Nah, maka 16. Nah, kebun X ini dia dapat mensuplai ke pabrik A itu 16. Maka totalnya itu sudah 72. Kebutuhan pabrik atau demand ke pabrik A itu sudah terpenuhi 72. Dari mana?
dari kebun W 56, kebun X 16. Nah, berikutnya kita cek lagi yang barisnya ini. Nah, kebun X ya, ternyata kapasitas kebunnya 82, sedangkan suplainya itu sudah digunakan 16. Maka sisanya ini dia akan mensuplai kemana? Ya, ke pabrik B atau C? Ke B dulu ya, ke B. Ini yang dekat. Berarti di sini nilainya adalah sama dengan yang 782 dikurang dari 16. Nah, kita lihat. Nah, dia dapat ya kapas ya 66. Jadi kebun X mensuplai ke pabrik B itu adalah 66 ya. Nah, di sini ya kalau 16 tambah 16 tadi kan ada 88. Nah, berikutnya, nah sedangkan pabrik B demand-nya itu 102, sedangkan kebun X baru memenuhi 66, berarti masih ada tersisa. Maka ini nanti akan disuplai oleh kebun Y, dimana kita kan rumus saja ya, kebutuhan pabrik 122 dikurangi ya 66. Nah, maka kita dapat 36 ya. Di sini kebutuhan ya, kebutuhan kebun dari Y dapat mensuplai ke pabrik B-nya adalah 36. Maka 102 ini sudah terpenuhi nih, pabrik B terpenuhi oleh kebun X dan kebun Y. Nah, berikutnya kita cek lagi kebun Y itu kapasitasnya 77, sedangkan yang sudah digunakan adalah 36. Ya, maka masih ada sisanya. Nah, sisanya ini akan nanti kebun Y ini akan mensuplai ke pabrik C ya. Ke pabrik C ini mensuplai. Nah, mensuplainya maka rumusnya 77 aja dikurang dari 36 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan nilainya adalah 41. Jadi kebun Y ini mensuplai ke pabrik C ini adalah 41. Nah, 41 sendiri ke pabrik C ini kebutuhan suplainya 41, berarti sudah pas gitu ya. Maka terjadi keseimbangan ya. Keseimbangan di mana nilai suplai ya, nilai suplai dan nilai demand itu adalah pas 215 gitu ya. Nah, ini langkah ini ya, hasil langkah ini kita ke pemecahan masalahnya. Nah, pemecahan masalahnya di sini adalah, saya kecilkan dikit ya biar kelihatan. Oke, di sini kelihatan ya. Nah, kalau Anda lihat hasil pemecahan masalah dari kebun ke pabrik, truk per minggu, unit biaya dan total biaya. Nah, ini sebenarnya kita lihat bahwa yang kita lakukan pemecahan masalah hanyalah sebuah dari kebun ke pabrik yang ada nilainya ya. Kebun W ke A, kebun W ke B bisa nggak ada, berarti nggak perlu dilakukan perhitungan. Kebun X ke A, kebun X ke B ada ya. Kebun Y ke B ke C. Nah, oke, kita lihat, saya jabarkan di sini. Kebun W ke A berapa nilainya? 56 gitu ya. Terus unit biaya atau biaya tarifnya berapa ya? Di tarifnya ini kebun W ke A itu biaya tarifnya adalah 4 dolar ya, 4 dolar. Nah, ini berarti rumusnya sama dengan ya 56 ini dikali dengan 4 dolar ini gitu ya. Maka nilainya ini. Nah, nilainya 224 nya. Kita tarik aja dulu ke sini gitu ya. Nah, berikutnya X ya, kebun W ini udah selesai. Kebun X dapat mensuplai ke pabrik A 16 ya, berarti 16 ya. Nah, berikutnya biaya tarifnya berapa? Biaya tarifnya itu adalah 16 dolar ya, 16 dolar. Nah, bahkan nilainya adalah 256 ya. Nah, berikutnya kebun X ya mensuplai ke pabrik B ya, ke pabrik B itu adalah 66 ya, dengan biaya tarifnya berapa? 24 gitu ya. Maka nilainya adalah 1584 dolar. Nah, kebun mana lagi nih? Kebun Y nih. Kebun Y ini mensuplainya ke pabrik apa? Ke B dan ke C ya. Ke Y ke B yaitu suplainya berapa? Ya, ke B itu 36 ya, sedangkan biaya tarifnya adalah 16 ya, 16 berarti. Nah, kita dapatkan biaya tarifnya berarti 576 dolar. Nah, kebun Y ke C. Kebun Y ke C berapa? Yaitu 41 ya, 41 dengan biaya tarifnya adalah 24 gitu ya. Maka kita dapatkan nilainya adalah yaitu 984. Nah,
ternyata hasil daripada langkah kedua pemecahan masalah ini, kita sudah dapatkan nilai biaya transportasi pengiriman ya dari kebun ke pabrik itu, total biaya transportasinya itu adalah $3.624. Nah ini kalau dilihat, ini adalah yang kemarin ya tutorial sebelumnya itu tentang stepping stone gitu ya, konsep ini ya. Kalau dia sampai stepping stone selesai, tapi ini kan apakah pertanyaannya $3.264 ini biaya transportasinya apakah sudah optimal gitu loh. Nah, kan ada pertanyaan timbul ya. Ada pertanyaan apakah optimal ya. Nah, ternyata disinilah kita melakukan sebuah pengkoreksian ya. Dari metode stepping stone kita menggunakan konsep yang namanya MODI, yaitu modified distribusi ya, dimana MODI ini akan melakukan koreksi ya dari biaya transportasi yang sudah ditentukan oleh stepping stone ke dalam ya algoritma MODI tersebut. Nah, kalau Anda lihat kan saya sudah jelaskan di dalam konsep teorinya. Metode MODI menyusun matriks sumber-sumber baris dan kolom ya, pengisiannya ini ya. 2. Mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap kolom. 3. Menghitung indeksnya ya, RI ini. 4. Memilih titik tolak perubahan. 5. Mengulangi langkah 2 kembali. Nah ini sudah dijelaskan secara teorinya. Nah lanjutnya di sini berarti apa ya? Berarti kita bisa lihat ya langkah kedua yang tadi ya, langkah kedua ini yang dari langkah 1 yang pertama ya, kita melakukan dulu yang namanya adalah ini dia nih, biaya pada pokok segi 4 ya. Biaya pada segi 4 ya, yaitu dengan rumusnya ini 4 tuh baris dan kolom ya. CIJ atau matrik baris dan kolom sama dengan RI ditambah KJ. Nah, di sini artinya apa? Nah, di sini artinya adalah kita akan menentukan ya adalah nilai daripada baris dan kolom tersebut sama dengan berapa. Nah, kita lihat di sini ya. Sebenarnya sudah kelihatan di sini ya. Berarti yang digunakan saja gitu ya. Jadi itu yang nilai baris kolom yang digunakan saja, seperti W ke A gitu ya, E ke A gitu ya, E ke B, berikutnya Y ke A, Y ke B dan Y ke C. Nah, berarti kan di sini W ke A itu baris dan kolomnya ya R1 kolom 1. Nah, di sini nih ya. Jadi yang digunakan R1 tambah K1 berarti sama dengan baris 1 kolom 1. Tadi itu yang digunakan nilainya 56 ya. Maka ini ada tanda panah, ini artinya maka gitu ya. Jadi kalau kita baca R1 tambah K1 sama dengan C11, maka ya R1 nya sama dengan 0 ya kan, karena tadi ya awal kita melakukan pengalokasian nilai tersebut adalah di R1 nya berarti masih 0 gitu ya. Ya R1 sama dengan 0, maka kita masuk ini yang RI R1 nya 0 ditambah K1 gitu kan. K1 sama dengan 4. Nah 4 itu dari mana? 4 itu adalah dari unit biaya transportasi yang ini gitu ya. Dari kalau misalnya ini, nah ini kalau di sini itu kalau yang tabel ini tuh nih dia 4 nih adalah biaya transportasinya ya 4 ya. 4 truk per minggu gitu ya. Nah kita lihat di sini. Nah jelas ya. Berarti di sini K1 ya, K1 gitu ya sama dengan 4, yaitu 4 dikurang 0 gitu kan ya, gitu ya, jelas ya. Yang 4 ini itu rumusnya dari CIJ, yaitu baris kolom untuk biaya transportasi. Nah R2 ditambah K1 sama dengan C2 1 baris 2 kolom 1 ya. Itu dari yang ini tadi nih, yang tabel ini kan yang aktif itu kan ada nilainya di baris 2 kolom 1 ya, diingat ya, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 ya gitu ya. Nah ini juga sama, yang aktif itu adalah baris 2 kolom 1. Kalau baris 2 kolom 1 kan R2 ditambah kolomnya kolom 1 gitu, K1. Dan bingung ya. Nah ini nih, ini kan nih posisinya baris 2, kolomnya kolom berapa? Kolom 1 ya kan, nilainya berapa? 16 gitu ya. Jangan bingung ya. R2 ditambah K1 sama dengan
C21, maka K1-nya sudah kita dapatkan, kita isi nilainya 4. Maka R2-nya belum diketahui, ditambah K2-nya dimasuk, ya K1-nya dimasukin 4 sama dengan 16. 16 adalah rumus variabel CIJ, yaitu nilai apa? Nilai biaya transportasinya. Nah, nilai biaya transportasinya kan ini tadi nih baris dan kolom nih. Nilainya adalah 16 ya, 16. Kalau Anda masih bingung lagi, cek aja tabel ini. Nah, yang ini berapa nih biaya transportasinya adalah 16. Maka di sini kita akan dapatkan nilainya R2-nya adalah berapa? R2-nya sama dengan 12. Dari mana? Yaitu R pemindahan variabel 16 dikurang ya 16 dikurang 4, yaitu berarti 12. Nah, begitu juga R2 ya, R2 tambah K2 itu dari C baris 2 kolom 2 yang tadi ya sudah jelaskan. Maka R2 sama dengan 12. Maka 12 nih ya, R2-nya udah diketahui 12 ditambah K2-nya belum diketahui sama dengan 24. CIJ-nya berarti nilai baris 2 kolom 2 biaya transportasinya 24 nih, dia 24 ya. Maka RK2-nya sama dengan ya K2-nya berarti berapa? Yaitu 24 dikurang 12 jadi 12. R3-nya, nah kita lihat R3-nya. R3-nya itu kan dari sini ya, dari sini kita ke Y. Yaitu ini kan R3 baris 3 yang dipenuhi adalah suplainya ke pabrik B dan C. Yaitu berarti baris 3 untuk kolom 2, baris 3 untuk kolom 3 gitu ya. Nah, ada nggak terpenuhi ini? Ada R3 tambah K2 sama dengan baris 3 kolom 2. K2-nya sama dengan 12, maka R3-nya belum diketahui ditambah ya K3 ya berapa? K2-nya dipenuhi 12 sama dengan 16. 16 biaya transportasinya adalah 16. Maka R3-nya sama dengan 4, yaitu 16 kurang 12. R3 tambah K3 sama dengan baris 3 kolom 3 ini kita udah ketahui, maka R3-nya kita udah ketahui 4 ya. Maka 4 ditambah K3 ya. K3-nya kan belum diketahui sama dengan 24. 24 itu adalah biaya transportasinya 24 ya. Ini rumusnya ya, variabel dari CIJ. Maka K3-nya sama dengan 20. Nah, sampai di sini kita sudah lihat, kita sudah bisa melakukan proses yang di langkah ya. Di langkah 1 ya dan langkah 2. Nah, di metodenya Simodi. Nah, di langkah ketiga ini kita melakukan apa perbaikan nih di sini nih, kita lihat lagi ya. Ya. Menghitung indeks perbaikan. Tadi langkah 2 udah mencari nilai. Kita menghitung indeks perbaikan berpatokan pada segi 4. Ya, itu ya. Nah, di sini. Nah, berarti apa? IP pada kotak kosong. Maksudnya apa sih? Kotak kosong itu kotak yang tadi tidak dilakukan proses perhitungan. Kebun W ke B, kebun W ke C gitu ya. Berikutnya mana? Kebun X ke C ya, kebun Y ke A. Ini yang saya arsip nih kosong. Maka kita melakukan indeks perbaikan berdasarkan yang namanya tadi itu, yaitu tempat kotak kosong tersebut. Nah, di sini. Nah, maka ini kan WB. Nah, WB gitu ya. Nah, WB ini berarti apa? Maka rumusnya nih MIJ berarti CIJ. Ya, CIJ-nya berapa gitu kan. Nah, CIJ-nya kan kalau bingung itu kan yaitu untuk menentukan biaya apa? Biaya transport. Nah, CIJ dari WB. Nah, kalau Anda bingung, ini lihat lagi di sini. WB, biaya transportasinya berapa? 8 kan? 8. Ya, 8 nih. Nih 8. Sama dengan 8 dikurang berikutnya RI. Nah, ini RI, ini WB. Berarti RI-nya itu, RI-nya berapa? R1 kan, yang W itu ya, berarti R1-nya ada nggak di sini? Ada, 0 kan. Nah, berikutnya KJ-nya berapa? WB itu kan berarti pabrik yang kedua, kolom kedua ya, kolom keduanya berapa nilainya? Ya, kolom kedua K2 gitu ya. K2-nya mana K2-nya? Di sini ada 12 ya. Maka kalau kita enter dia dapat nilainya minus 4. Paham ya? Nah, ini kalau saya jabarkan gini nih. Ya, tadi 8 dikurang berapa? Dikurang 0 dikurang 12. Nah, ini maka hasilnya adalah minus 4 gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. WC ya, WC ini kan berarti dari nih
nilai CIJ-nya berapa, biaya transportasinya, WC mana WC, kita lihat lagi. Nah, WC yaitu nilai biaya transportasinya adalah 8. Ini berarti baris 1 kolom 3 ya gitu ya, baris 1 kolom 3. Nah, berarti di sini sama dengan 8 dikurang. Nah, R1-nya itu kan berarti adalah 0 ya. Dikurang dari apa? Dari K berapa? K3. K3-nya di sini cari adalah 4 gitu kan. Nah, kita dapatkan nilainya berarti 4. Nah, kalau misalnya Anda ini saya ikan lagi ya. Ini 8 dikurang 0 dikurang 4 ya. Oke. Kita udah dapatkan. Nah, berikutnya adalah XC. Nah, XC ini dari mana gitu kan. Nah, XC itu yang tadi ini kita lihatnya di sini aja nih ya. XC ya daerah yang tidak digunakan ya. Berarti XC-nya itu biaya transportasinya berapa? 16 ya, 16. Nah, kita dapatkan 16 nih. Ya, berarti rumusnya di sini biaya transportasinya kan CIJ ya, MIJ CIJ. CIJ-nya berarti ya adalah 16 gitu ya. Terus kan baris 3. Baris 3 itu R3 ya, R3-nya berapa? Ya, R3-nya adalah 4 ya, R3-nya adalah 4. Ya, bekat baris 3 ya, R3 dan kolom berapa sih? Ya, gitu kan. Kolomnya kolom berapa? Ya, nih kita lihat ya. Oh, ini nih, ini R-nya R2 ya. X gitu ya. Ini yang ini salah tadi dikit, mana itu? Nah, berarti tadi dia totalnya kan di sini mana nih? Nah, ini dia adalah 16 ya, 16 biaya transportasinya. Kita lihat lagi itu. Nah, 16 berikutnya dia itu baris 2. Baris 2-nya berapa? Baris 2-nya adalah 12. Ya, baris 2-nya 12 dikurang dari ya kolomnya ya. Kolomnya itu K3 ya. Kolomnya K3, mana K3-nya itu? K3-nya 20 ya, 20. Kita enter. Benar nggak ya? 16 ya, benar ya. Nah, berikutnya ini kan berarti kalau misalnya ini tadi apa? Kita dari sini aja ambil apa? 16, 12, 20 ya. Ya, 16, 12, 20. Nah, ini biar kelihatan, biar Anda tahu itu cara mencarinya. YA ini berarti dari rumus yang ini ya kita dapatkan yang tidak dipakai. Nah, YA ini tuh berarti ya baris 3 kolomnya 1, baris 3 kolom 1 gitu ya. Maka di sini kita lihat karena dia baris 3 kolom 1 ya, maka rumusnya sama dengan ya baris 3 kolom 1. Oh ya Kak, ininya nilai nilainya tuh berapa sih? Nah, biaya transportasinya $8 ya. $8 ya, $8. Nah, ini $8 nih. Nah, ini $8. $8 dikurang berapa? Dikurang dari baris 3. Baris 3 itu R3 ya, 4 dikurang 4. Nah, terus berikutnya K-nya berapa? K-nya K1 ya, K-nya K1 ya. K1-nya adalah 4 ya. K1-nya 4. Maka nilainya adalah 0. Nah, ini kalau saya jabarkan berarti tadi adalah 8 kurang berarti sini ya 8 kurang 4 kurang 4. Sekali kayak ini sih saya jelasin ya biar Anda tuh paham ya. Ini 8 ini dari mana gitu ya. Tadi tuh kalau mengikuti saya Anda harus paham ya. Nah, setelah itu langkah keempatnya kita lihat. Nah, langkah keempatnya itu kan ternyata di sini ya kita harus memilih apa? Memilih nilai yang terkecil. Nilai indeks perbaikan itu mencari nilai yang terkecil. Terkecil siapa? Minus 4 bukan. 0 bukan. Dia adalah minus 16 ya. 16 itu posisinya di mana? Gitu ya. 16 posisinya 16 itu posisinya di mana? 16 itu adanya di XC. XC mana? XC. Nah, di sini nih, di sini. Nah, dari mana sih? Datanya dari mana gitu ya? Datanya itu sebenarnya dari sini. Nih, datanya yang tadi kita sudah melakukan perhitungan ya. Ini dari sini ya. Nah, kita ambil aja dulu ya
Dari sini kita isikan dulu karena nanti dia akan mengalami perubahan. Ya, yang kita ini kan di sini ya 56 ya. Kita ambil lagi datanya berapa, 56 posisinya 16 6636 16 16 16 36 66 ya. Nah, 66. Nah, di sininya itu posisinya dia adalah 41 ya kan. 41 itu yang tadi data yang di sini nih. Nah, posisinya nih, ini dia. Nah, maka kita akan melakukan yang namanya perubahan karena berdasarkan indeks perbaikan. Nah, di sini ya, maka gimana nih? Di sini tuh yang minus 16 tuh posisinya di XC. Maka kita lakukan perubahan di sini nih, ya. Mana yang mendekati? Maka di sini nih, ya. Di sini yang mendekatinya. Ya, kenapa sih nggak 36? Ke dekat sini. Kalau 36 kita pindahkan ke sini. Ini 36 tambah 41. Jadi melebihi ini gitu kan. Nah, ini yang kita pindahkan. Ya, kita pindahkan dari 41 yang YC pindahkan ke XC berdasarkan indeks perbaikan nilai paling kecil 16. 16 itu posisinya di XC ya, berarti 41 nilainya. 41 ya. Nah, ini 41 ya. Ini saya hapus. Nah, berikutnya gimana? Nah, di sini 41 kalau 16 tambah 36 ini kan jadi kelebihan ya. Berarti nilainya itu ada perubahan gitu ya, perubahan. Maka gimana sih? Nah, ini dia nih, kita rubah aja yang di sini ya. Kenapa nggak nambah di sini gitu ya? Nah, ini yang mendekati ini agar nilainya tetap 82 sama dengan ya gitu ya. 82 dikurang 41 dikurang dengan 16 ya. Kita enter. Nah, kita dapatkan nilai 25. Nah, nilai 25 ini kita lihat dia di sini. Nah, di sini nih sudah pas nih ya. Jadi kapasitas kebun ya ini 16 ya untuk ke A ya. Berikutnya ke B 25 ya, ke C 41, totalnya 82. Nah, kalau sudah maka kita cek di sini nih. Nah, sebelum ke sini kita cek 25. Kalau 25 di sini ya ke pabrik B, sedangkan kebutuhannya 102, maka ini kan ada perubahan ya, perubahan. Jadi 25 kalau 266 tuh berarti masih kurang. Nah, ini di sini perubahan. Nah, kita sama dengan gitu aja ya, sama dengan 102 dikurangi 25 ya dikurangi 25. Nah, nilainya ada 77. Maka ke pabrik B ini sudah selesai, berarti kebun X yang tadinya berapa 33 ini berubah jadi 25, kebun Y ya yang kapasitasnya itu berapa? Yang kapasitasnya 77 ya, di sini dia supply semua ke pabrik B77 ya, dan dia pun di sini sudah pas ya, kebunnya 77. Nah, kalau Anda lihat di sini, nah kita cek 56 ke sini juga sudah sesuai. Ini juga sudah sesuai. Ini juga sudah sesuai ya. Nah, ini istilahnya, nah ini sudah sesuai. Nah, sampai di sini kita lihat bahwa kita sudah melakukan perubahan di langkah 4 berdasarkan indeks perbaikan ya. Di sini sekarang formasinya itu adalah nilainya di langkah 4 ya. Kalau kita lihat ini dia. Nah, ini maka perubahannya di sini. Nah, ini berarti kalau misalnya kita tentukan dia daerah yang ditandakan di sini, yang ini kita misalnya mau bilangkan arsirnya ya biar kelihatan. Nah, di sini. Yang dari sini tadi pindah ya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan yang namanya proses penggunaan ya, mulai perbaikan model stepping stone ya dengan menggunakan metode MODI baru sampai sini. Tapi kan nilainya ini kita apa? Kita ada nilai negatif. Nah, nilai negatif ini ya harus kita apa? Harus kita perbaiki dengan metode MODI ya. Nah, metode MODI. Nah, bagaimana? Maka kita harus masuk ke iterasi kedua gitu ya. Ya, harus masuk ke iterasi kedua. Baik, kita lanjutkan ya, kita ke iterasi pertama ya.
di sini langkah kedua, karena kita balik ke langkah kedua yang di sini ya, langkah kedua dari 5 ke 2. Maka berikutnya kita bisa lihat ya, kebun di sini ada biaya pada pokok segi 4 atau matrik ya, IJ garis dan kolom sama dengan, yaitu baris dan kolom sama dengan RI tambah KJ ya. Maka menambah IB yang tadi dari 36 menjadi 377 ya. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Nah, yang kita gunakan adalah RI tambah K1 sama dengan C baris 1 kolom 1 yang di sini nih. Yang ini tadi, yang ini saya tarik ya, kok tabel yang udah di sini nih. Nah, ini saya copy paste aja ke bawah sini biar kita enak untuk mendapatkan nilai biaya pada pokok segi 4. Nah, di sini R1 tambah K1 sama dengan baris 1 kolom 1 nih ya. Ini yang kita inikan sama dengan, maka gitu. Ini artinya maka R1 nya adalah 0 ya. Awalnya kan 0. R1 nya 0, maka 0 ditambah K1 sama dengan 4. 4 itu berarti biaya transportasi per dolar, 4 dolar. Maka K1 nya sama dengan 4 ya. Oke, yang selesai nih. Yang berikutnya R2 ya, kita lihat nih yang ini sekarang. Itu berarti baris 2 kolom 1, berarti R2. Ini kan berarti R2. R2 ditambah K1 gitu kan. Ya, K-nya K1 kan karena kolom 1. Maka K1-nya sama dengan 4 karena udah diketahui 4 masuk. Ya, maka R2 ditambah K1-nya dimasukin 4 sama dengan 16. Ya, 16, maka R2-nya sama dengan, nah berarti 16 dikurang 4 berarti 12 ya. Berikutnya baris 2 kolom 2 ya. Nih kita lihat nih kan ada nih ya, baris 2 kolom 2 ya. Nah, ini berarti R2 ditambah K2 sama dengan C22. Jangan bingung ya, R2 kemarin kan posisinya R2 terus kolomnya kolom 2, jangan bingung. R2 ditambah K2 sama dengan C22, maka R2 nya sama dengan 12. Udah dapatkan 12, maka 12 R2 ditambah K2 nya belum diketahui sama dengan 24. K2 nya sama dengan 12 berarti 24 kali 12 ya. Berikutnya juga yang mana, yang R2 nya masih ya, R2 nya itu barisnya kolomnya 3, baris 2 kolom 3 ya, baris 2 kolom 3 yang ini ya. R2 nya sudah diketahui yaitu 12 ya. Berikutnya maka 12 tambah K3 nya belum diketahui sama dengan berapa, 16. 16 nya ini biaya transportasinya 16, maka K3 nya sama dengan adalah 4. Berikutnya yang di sini ini sudah berarti baris ketiga nih. Baris ketiga adalah yang dipakai adalah apa? Baris ketiga yaitu R3 ya, R3 ditambah K2. Ini berarti baris mana? Yang dipakai baris 2 ya, baris 3 kolom 2 ya. Baris 3 kolom 2 berarti baris 3. Berikutnya K2 nya sudah kita dapatkan tadi ya, 12, maka R3 nya belum diketahui ditambah 12 sama dengan 16 ya, maka R3 nya adalah 4 yaitu 16 kurang 12. Nah, setelah kita dapatkan ya, maka kita langkah ketiga adalah mencari apa, mencari IP, indeks perbaikan pada kotak kosong. Nah, kotak kosongnya itu yang mana, ini nih, WB, WC, berikutnya adalah YA dan YC. Nah, kita lihat. Nah, ini saya sudah masukkan nilainya nih ya. Berarti kalau saya terjemahkan ya, ini nilainya udah minus 4 ya. Nah, ini berarti di sininya aja deh ya, kita udah hitung. Nah, kita dapatnya CIJ, WB. Berarti apa? CIJ itu nilai transportasinya 8 ya. Rumusnya ingat, CIJ dikurang RI dikurang KJ. Nah, ini kan berarti baris pertama ya, baris pertama ya. Di kolomnya kolom keberapa? Kolom kedua gitu ya, di kolom kedua. Nah, berarti RI-nya berapa? RI-nya adalah 0 ya, dikurang berikutnya kolom keduanya berapa? Kolom keduanya adalah, kolom keduanya ada 12 ya, 12. Nah, 12. Nah, ini dia nih. Maka hasilnya nih sudah saya hitung ya. Biar cepat, 8 kurang 0 kurang 12 ya, artinya minus 4. Nah, WC ya, WC-nya itu yang berikutnya adalah nih. Ini berarti kita dapatkan yaitu baris 1 kolom 3 ya. Berarti kalau rumusnya ini diterjemahkan berapa? Kalau rumusnya diterjemahkan berarti CIJ nya, CIJ berarti berapa nilainya? Nilai biaya transportasinya adalah 8
dikurang. Nah, dikurang berapa? RI-nya. Ya, RI-nya itu kan masih baris 1 adalah 0. Ya, dikurang lagi mana berikutnya? Dikurang lagi untuk apa? K. Ya, K-nya berarti K3. K3-nya adalah 4 gitu ya. Maka kalau kita enter dia dapatnya berapa nilainya? 4. 8 kurang 0 kurang 4. Nah, berikutnya yang mana lagi? Ini udah nih ya. Ini udah kebun X nggak ada ya karena tempatnya dilakukan proses perhitungan semua. Nah, yang tempatnya ada 2 yang kosong yaitu YA dan YB, YA dengan YC. Nah, kita lihat YA-nya ini ya. YA-nya ini kan kita bisa lihat adalah dia itu adalah baris 3 pertama kolom 1 ya. Berarti kita nilainya aja ya. Nah, kita bisa lihat ya CIJ-nya itu berapa? Itu di sini nih. Yang untuk YA itu adalah 8 ya, dikurang mana? Dikurang dari kita lihat ya R-nya, R3-nya ya, R3-nya itu adalah 4 ya, R3-nya 4 dikurang. Kita lihat lagi R3-nya, K-nya K1 ya, K1-nya juga adalah 4 ya. Ini K1. Berarti kalau dihasilkan ini nilainya 0 sudah saya hitung ya. Berikutnya YC. Y dengan C yaitu barisnya 3, kolomnya 3 ya. Berarti di sini ya dengan nilai transportasinya adalah 24 ya, nilainya 24 dikurang ya R3-nya ya. Kita lihat nih R3-nya adalah 4 ya, 4. Terus K3-nya juga adalah 4 ya. Maka kita dapatkan nilainya. Nah, nilainya berarti 24 kurang 4 kurang 4 berarti ya kita lihat benar nggak ya? Benar ya. 24 kurang 4 kurang 4 berarti 16. Nah, langkah ketiga ini sudah kita dapatkan, maka kita langkah keempat. Nah, langkah keempat gimana ya? Berarti di sini ya kita akan mencari nilai yang terkecil dari indeks perbaikan tersebut adalah di minus 4 nih. Nah, minus 4 ya, bukan 0 ya. Minus 4 tuh posisinya di mana? Minus 4 di WB. Mana WB? WB. Nah, ini di sini. Nah, dia kalau misalnya di ini kan nih istilahnya kita tandakan dulu misalnya WB-nya minus 4 terus WC-nya WC dia nilainya 4 salah ya. Nah, ini di sini di sini dia yang WC itu 4. Ya, berikutnya YA itu nilainya 0 ya. Berikutnya YC nilainya 16 ya. YC nilainya 16. Nah, ini adalah daerah yang tadi kosong kita lakukan perhitungan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, ini ya kalau misalnya mau diarsir yang ini juga silahkan ya. Misalnya saya mau hasil yang ini ya, nah, ini kita tandakan nih daerah-daerah yang hasil perhitungan indeks perbaikan. Nah, ini dia hasil untuk perbaikan. Ini jadi di sini adalah kita sudah menentukan ya nilai indeks perbaikan. Nah, tapi ya pada saat ini maka yang kita cari tentukan nilainya adalah yang kita tentukan adalah minus 4 ya, minus 4 ya. Yang lain tuh nggak usah lagi ya, karena nilainya sudah apa? Sudah plus minimal sama dengan 0 sudah, 16 sudah, 4 sudah. Yang kita butuhkan adalah yang minus 4 ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan nih pengembangan pemecahan yang diperbaiki, maka WB dapat diisi dengan alokasi XB dengan nilai 25 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini ya, ini ada berarti kan tadi adalah yang nilainya minus 4. Yang minus 4 nih di sini. Ya, WB ya. WB ini yang tadinya ini posisinya ya, dia adalah kita akan cari. Nah, ini sebenarnya sudah saya isi nih ya. Di sini nih WB. Coba kita ini kan dulu ya, kita tarik tuh dari tabel yang semula ya. Yang tabel yang di sini nih posisinya tuh 56 16, benar nggak ya? 56
Nah, ini udah mengalami perubahan. Kita lihat ya, sebelum perubahan 56 ya, 16 sudah, ini 25 di sini ya, 25 di sini. Ya, posisi yang tabel yang tadi di proses iterasi pertamanya itu ya. 2577 ya, 2577 25 mana 2577 sama 41 ya, 41 kita lihat benar posisinya. Oke. Nah, sekarang ya, maka kita akan melakukan pemindahan berdasarkan apa nih? Berdasarkan nilai indeks perbaikan di sini ya. Nah, saya kecilkan dulu biar kelihatan dua tabel ini perbandingannya. Nah, di sini ya, kalau Anda lihat ya, posisinya ini ya, kita akan memindahkan nilai ke minus 4 karena yang kita jadi patokan nilai minus 4 di di WB inilah yang harus dicari nilai minus 4-nya. Maka yang mendekatinya adalah 25 ya, mendekati 25, berarti 25 pindah ke sini, 25 pindah ke sini ya. Maka yang yang dari XB dipindahkan alokasi ke WB ya, berarti ini kita hapus. Nah, oke ya, paham ya sampai sini. Nah, sekarang kita hitung kembali ya, kita hitung kembali itu mana tadi ya. Waduh. Nah, kita hitung kembali ini ya. Nah, sampai sini ya, kita hitung kembali. Nah, di sini gedein dulu dikit ya. Nah, di sini kan 25 ya. Tadi sudah lakukan kita perpindahan di sini ya masih. Nah, di sini di iterasi pertama ya. Nah, di sini maka otomatis ya, setelah pindah maka di sini kan kebun W punya kapasitasnya tuh 56. Kalau 56 dengan 25 ini nggak mungkin. Ini akan kelebihan ya. Maka di sini rumusnya adalah kita akan mengurangi nilai yang kebun W yang pasokannya itu ke pabrik A 56 ini. Ini rumusnya kita kurangi aja ya, sama dengan ya 56 dikurangi dari 25 ya, 25. Maka nilainya 31. Jadi perubahannya kebun W masuk ke pabrik A itu adalah 31 gitu ya, 31. Nah, kita bisa lihat di sini ya, 31 ya, berikutnya. Nah, ini tadi kita lihat di sini, kita lihat nilainya ya. Tadi tuh 56 belum ada ya. Nah, ini otomatis tadi tuh 16 ya. Tadi dia otomatis 16. Ini tadi di sini 16 nih. Nih, bukan 41 ya. Kok tiba-tiba 41 gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita lihat 16. Nah, ya ini kan tadi adalah 16. Nah, kita bisa lihat nilainya ini adalah pada saat kita proses ini ya, kita lihat di sini ya. XA nilai 41 memenuhi permintaan pabrik A ya, ke X ya. Maka di sini kan nilainya 31 ya, 16 berarti 41 ya. Ya gitu kan. Nah, maka kita bisa lihat tadi nilainya. Oh, jangan salah ya. Asalnya berapa tuh ya? Nah, ini dia. Nah, nilainya tadi nih. Tadi. Oh iya, maaf saya salah. Ya, ini dulu ya. Tadi itu nih, ini sudah mengalami perubahan ya. Pas di sini tadi sebelum dia pindah ke sini, ini dulu ya, maaf ya. Sebelum 25 ke sini kita ulang dulu ya. Ini 56 masih sama ya, 16. Nah, pada saat dia pindah ke sini, maka kebun X ini kan kita lihat adalah bahwa dia ini belum memenuhi target gitu kan. Ya, maka di sini nih yang tadinya karena dia naik ke atas, maaf ya, tadi saya revisi dulu. Pada saat ya di iterasi ini, pada saat dia naik ke atas ya, maka ini yang 16 ini kita rubah gitu ya, sama dengan gitu ya, 82 dikurang dari 41 gitu ya.
ya, dikurang dari 441. Ya, ini karena ada perubahan ya, 82 dikurang dari 41. Nah, berarti dia nilainya sudah 41 gitu ya. Nilai dia 41. Nah, 41 ini nilainya. Nah, di sini 25 ya. 25, maka kita lihat nilai 25 ini ya, 25 ini dia itu masuk ke sini nih 56. Nah, 25 ke 56 ya, ternyata ya ternyata itu apa? Ternyata nilainya adalah tidak memenuhi kuota. Oke, kita lanjutkan dulu di sini ya, nilainya 16. Ya. Kita lihat periksa dulu ya. Ya, di sini ya, ini dari ini kita melakukan perubahan yang tadi ya, karena minus tadi ya, yang di sini kan adalah minus 4 ya. Kita naikkan nih yang nilai ini yang 25 ke sini. Kenapa yang enggak ini gitu kan? Kalau ini berarti nanti dia berkurang. Kenapa enggak yang ini? Karena kalau ini dia kurang. Nah, kalau di sini ya nilainya 25. Nah, 25 pada saat 25 ini dia kan ini kebun A ini 56 gitu loh, 56. Maka kan dia jadi kapasitasnya melebihi. Maka kita pengurangan aja ya, 56 ya, 56 dikurangi dengan 25 gitu kan. Nah, ini dapat 31. Nah, 31 di sini kita lihat kalau ini 16, ini 72, maka harus melakukan apa? Ini udah cukup ya. Nah, berarti kebun W ini suplainya ke pabrik A 31. Nah, di sini X-nya kita lihat ini 72, maka kita harus melakukan perubahan ya. Kita harus melakukan perubahan, yaitu di mana nilainya sama dengan ya, nilai ini perubahan ya 72 dikurang dari nilai 31 ini ya, maka nilainya 41. Nah, nilai 41 ini kita lihat nih sudah selesai. Kebun X kapasitasnya ada 82. Oh, udah benar ini ya, nilainya sudah benar gitu kan. Nah, ini udah benar. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan yang namanya perubahan ya di sini ya, paham ya. Jadi apa yang saya jelaskan ya, yang tadi bahwa setelah indeks perbaikan itu ya, yaitu dengan fokusnya minus 4 ini ya, maka apa? Maka kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa? Fokusnya di WB ini yang minus 4 ini ya, kita lakukan proses perhitungan, kita memindahkan alokasi dari XB ke WB. Nah, ini adalah proses iterasi pertama ya. Nah, ternyata dia tuh belum selesai karena ada nilai apa? Nilai negatifnya gitu kan. Maka kita harus melakukan pengulang kembali, yaitu iterasi keduanya gitu ya. Baik ya, kita lanjutkan di iterasi kedua ya. Langkah keduanya ini kita mencari biaya pada pokok segi 4 ya. Baris kolom sama dengan CIJ sama dengan RI ditambah KJ. Nah, kita kan tadi sudah melakukan iterasi pertama ya, dengan hasil seperti ini gitu ya. Nah, ini berarti adalah yang sudah kita tentukan. Maka karena apa? Karena kita harus melakukan iterasi kedua karena masih ada nilai yang negatif ya, nilai negatifnya. Maka kita harus melakukan iterasi kedua. Nah, ini saya kopikan saja ya yang dari nilai ini. Nah, di sini rumusnya kita lihat yang digunakan ya adalah yang apa? Yang dilakukan alokasi yang ada nilai alokasi penghitungan ya. Kebun W ke A, kebun W ke B gitu, yang seperti iterasi pertama, kebun A ke B, kebun A ke C ya. Terus kebun Y ke B. Nah, di sini berarti baris 1 kolom 1 ya, kan digunakan nih, ini digunakan. Nah, gunakan. Nah, ini yang digunakan. Nah, berarti R1 tambah K1 sama dengan baris 1 kolom 1. Bakal ya R1-nya otomatis adalah 0 ya. Nah, maka ya RI ya berarti 0 ditambah K1 sama dengan 4. Berarti K1-nya sama dengan 4 ya. Udah tahu ya caranya. Yang berikutnya kita lakukan lagi adalah baris 1 kolom 2, yaitu berarti C12 ya.
R1 tambah K2 sama dengan baris 1 kolom 2, maka R1 nya 0 ya, R1 nya 0 ya, maka 0 ditambah K2 sama dengan 8. 8 nya dari mana? CIC nya itu ya 8 nih, biaya apa? Biaya tarif transportasi ya, jangan lupa ya. Biaya tarifnya CIJ, ini yang CIJ. Nah, maka hasilnya adalah K2 adalah 8. Yang berikutnya kita lihat lagi ya. Nah, ini sudah, berikutnya baris kedua atau kebun X, yaitu ada nih baris 1 kolom 1 ya, berarti baris 1, baris 2 kolom 1, yaitu baris 2 kolom 1, yaitu R2 tambah K1 sama dengan baris 2 kolom 1, maka K1 nya udah ditemukan kan 4. Nah, maka R2 ditambah 4 sama dengan 16. 16 itu CIJ nya nih ya, adalah biaya tarifnya. Nah, biaya tarifnya ini maka apa? Maka R2 nya sama dengan 12 ya. Oke ya, 12. Nah, yang berikutnya adalah X ke mana? Ke C. X ke C nya ini berarti baris 2 kolom 3 ya, baris 2 kolom 3 ya. R2 tambah K3 sama dengan baris 2 kolom 3, maka R2 nya kan sudah didapat 12. Maka 12 tambah K3 nya belum didapat sama dengan 16. 16 itu dari biaya tarifnya 16 ini ya, maka K3 nya sama dengan 4. Oke. Yang berikutnya kebun Y, yaitu disuplainya ke pabrik B ya, maka baris 3 kolom 2 ya. Nah, R3 tambah K2 sama dengan C32, maka K2 nya sama dengan 8 ya. 8 itu dari biaya tarif ya, biaya tarifnya ini K2 lagi, maaf. K2 nya ini kita dapat tadi mana tuh K2 nya ya, 8 ya, 8 ya, maka R3 nya belum diketahui, ditambah K2 nya adalah 8 sama dengan CIJ nya adalah biaya tarifnya 16, maka R3 nya sama dengan 6. Nah, setelah ini langkah 2, kita ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga ini berarti kita apa? Mencari nilai yang tidak dialokasikan untuk mensuplai ya, mensuplai ke pabrik. Contohnya kebun W ke pabrik C ya, berarti nah ini kita tentukan langkah 3 itu indeks perbaikan, namanya IP, indeks perbaikan pada kotak kosong IJ sama dengan rumusnya CIJ dikurang RI dikurang KJ. Nah, kalau kita lihat dari kebun W ke suplai ke pabrik C ini nggak ada, maka di sini perbaikannya ya langsung aja ya, P-nya WC sama dengan, nah ini saya udah lakukan penghitungan ya. Nah, di sini kita lihat biar tahu. Nah, ini dapatnya ini ya, ini kan sebenarnya sudah ya. Nah, kan W ini kan kalau lihat rumusnya CIJ. CIJ berarti berapa nilainya ya, berarti nilai daripada biaya tarif 8 ya, dikurang artinya dikurang berapa ya, ini kan R nya nih ya, R1 berarti 0 ya, dikurang lagi ya, ini R1 kurang KJ, KJ nya kolom 1 adalah 4 ya, 4 ya, maka kita dapatkan 4 gitu ya. Nah, ini yang XB juga begitu ya. XB itu kita cari nih XB dan XC. XB nya ini ya kita lihat ya sama dengan ya udah ya. Ya, jadi XB nya itu adalah 24 ya. 24 kita lihat, nah dikurang dari 24 kan tarifnya ya. Berikutnya RI nya berapa? RI kedua ya, R2 baris kedua, berikutnya dikurang berapa lagi? Dikurang dari K nya K2 ya, K2 nya berapa? 8 ya, berarti berapa? Ya, 24 dikurang 12 kurang 8, nilainya adalah 4 ya, paham ya. Di sini berarti yang XB ya, XB nih ya, paham ya. Nah, yang berikutnya adalah YA nih ya. XB ini sudah XC ya. Oh, ini ada ya, entar WC XB XC. XC nya nggak ada, apa nih, XB XC. Oh, ini kali ya, kita lihat. Nah, ini kita ganti nih, kita ganti
Ini kan setelah X B ya, X C, X C, oh X C, X C, X C. Oh, ini tadi bekas kopi yang tadi. X C sama ya, kita lihat X C. Nah, sekarang kita lihat X C itu berarti adalah X C. Oh, ini satu benar ya. Benar. Satu. Oh, yang daerah yang tidak diarsir. Nah, ini. Nah, berikutnya setelah X C ya, X C. Oh, ini X C satu. Berikutnya YA. Ya YA nih. Nah, YA ini. Oh, benar nih, udah tadi ya. Tadi saya udah ini kan. YA ini berarti kan nilainya adalah CIJ-nya yaitu 8 ya, 8 nih ya. 8 ini 8 dikurang berapa ya? Berarti baris ketiga yaitu 6 ya, dikurang lagi dengan kolom ke satunya berarti adalah 4 ya, berarti 8 kurang 6 kurang 4. Yang berikutnya adalah YC. Nah, ini yang nggak digunakan. YC sama dengan 24 dikurang 6 kurang 4, ini udah tahu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada masih nilai yang dikatakan nilainya masih negatif. Nilai negatif itu adalah posisinya di apa? Di YA. YA-nya itu minus 2 ya. Maka apa? Maka ini bisa ada ini kan ya. Saya udah jelaskan di sini, tapi saya langsung aja dibaca di sini ya. Nah, kebun W RI sama dengan 0 nih ya. Ini posisi yang masih ada ya, 314525. Nah, ini kita copy aja nih ke bawah. Terus kita melakukan proses yang namanya IP perbaikan. Namanya IP perbaikan. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, kita lihat ya, IP perbaikannya itu adalah minus 2 di YA. YA berarti YA ini tuh yang ini. YA. Nah, di sini nih. Nah, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita akan memindahkan nilai alokasi kebun suplai ke A yaitu XA 41 ke YA ya, ke YA gitu ya. Nah, itu harus kita lakukan yang namanya alokasi pemindahan ya. Alokasi pemindahan yaitu nilainya 41. Nah, ini otomatis ya kita ganti 0. Nah, kalau Anda lihat di sini tetap sama ya, tetap sama ya. Maka berarti yang tadinya suplai dari kebun X ke A sekarang dikosongkan, jadi yang mensuplai dari Y ke A yaitu 41 ini ya. Nah, kita lihat kalau sudah Anda ngecek lagi nih. Ini kan tadi adalah kolom ya, maka ngecek barisnya. Nah, di barisnya ini kita cek ya 4136 ya, berarti kita lihat ya, di sini ternyata nilainya klop ya, nilainya klop yaitu kebun Y gitu ya, kebun Y ya, ini klop ya 4136 ya. Tadi mana tuh ke YA ya, ke YA ya, dari 41 ke 36 ya. 4136 ini, oh ini udah otomatis ini ya, udah tadi rumusnya itu kan 77 ya, tadinya 77 nih karena udah dirumuskan jadi otomatis ya. Kita belum aja ya. Nah, kita lihat, jangan pakai rumus dulu gitu ya. Oh, kalau pakai rumus dulu nah, formatnya saya ulang lagi nih, jangan pakai rumus dulu ya. Nah, kalau udah ini, nah ini kita lihat kan tadi 3141 257741. Oke. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, maka di sini ya yang YA ini minus 2. Minus 2 berarti kita akan memindahkan alokasi ke minus 2 karena apa? Karena dia nilainya negatif ya. Karena nilainya negatif ya, maka yang kita pindahkan adalah alokasi kebun XA ya 41 gitu ya. Nah, 41 gitu. Nah, kalau Anda lihat 41 ini kan adalah nilai ya yang pemindahan dari XA ke YA ya. Berarti ini kita nolkan gitu ya. Nah, 41 ya berikutnya ini kan kalau Anda lihat di sini 4177
Ini kan nggak mungkin jadi nilai lebih gitu ya. Kalau di sini sih udah pas supply-nya 31. Jadi yang X A ini dikosongkan, berarti yang supply dari Y ke A nih 41. Nah sekarang kita ngeceknya baris. Nah barisnya ini, kebun ini kapasitasnya 77, ini ada 77, ini ada 41, kan lebih nggak mungkin. Maka nilainya kita harus mengurangi yang nilai 77 ini, yaitu 77 dikurang dari 41 gitu ya. Nah dapat 36. Nah ini kalau tadi itu udah pakai rumus langsung 36 gitu ya. Nah ini kenapa nah berubah 36. Nah kita lihat di sini. Nah 36 ini ya, kondisinya itu kan kalau Anda lihat nih ada 25 gitu kan, ada 25, ada 26 gitu ya. Maka berapa nilainya? Kalau misalnya ini saya tambahkan di sini langsung aja nih, misalnya gini, misalnya nih ya. Saya taruh di sini nih. Ya saya taruh di sini. Saya taruh ya di sini sama dengan ya 12 ditambah 36. Berapa nih? Nggak mungkin gitu kan. Nah atau di sini ini ya sama dengan 102 dikurang 36. Nah 66. Nah ini kelebihan ya, kelebihan dia kan tetap berapa, dia tuh tadi tetap berapa, 25 ya. Jadi gitu ya. Jadi gimana nih, ini boleh nggak langsung dari sini Anda lihat dulu. Kalau Anda ini 102 dikurang 36, aslinya tadi itu berapa, 66. Oh di sini nanti kelebihan. Nah maka Anda ada alokasi yang kosong di sini, begitu ya. Jangan sampai Anda cek dulu. Kalau ternyata dia ini ada nih kurang, Anda bisa supply menambahkannya di sini ya. Ingat ya. Tapi karena ini kalau ditambahkan di sini maka nanti dia akan berlebih gitu ya, tidak lagi 56. Maka kita cari area yang kosong di sini, paham ya? Nah di sini berarti nilainya sama dengan gitu ya. Berarti apa? Berarti nilainya 102 dikurang 36 dikurang 25. Nah, dapat nilainya 41. Ini dapat nilainya 41. Nah, nilai 41 ini kalau sudah kita lihat kebun X ini ya, dia mensuplai ke pabrik B ya 41, totalnya 102. Nah berikutnya kita cek lagi di sini adalah tadi kolom barisnya. Nah barisnya ternyata ini 41 tambah 41 pas 82. Nah ini udah selesai ya. Setelah selesai ini, nah ini maka kita lanjutkan adalah iterasi ketiga. Kenapa harus iterasi ketiga? Karena masih ada nilai minus ya, minus 2. Nah langkah ke iterasi ketiga ya, langkah kedua lagi, balik lagi gitu ya. Nah sesuai dengan algoritmanya si modified distribution. Nah biaya pada segi 4 ya, ini berarti apa yang nilainya itu digunakan sebagai alokasi. Contohnya nih baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 gitu ya. Nah ini ada ya, paham ya, di sini sampai sini ya. Kita lihat nih, lihat ya. Baris 1 kolom 1 yang digunakan di kebunnya si W. Nah, kebunnya ini baris 1 kolom 1 ada C1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 ada enggak? Ada nih yang ini ya. Baris 2 kolom 1 ada enggak? Enggak ada ya. Baris 2 kolom 2 ada yang digunakan ya. Maka kita mencarinya adalah nilai yang sudah dikasih alokasi ya, paham ya. Nah, ini saya udah ngulang ketiga ini mesti udah paham ya. Jadi C22 ya, berikutnya C23, berikutnya berapa lagi? Baris 3 kolom 1 C31 dan C32. Rumusnya nih di mana? Ini dia kan CIJ-nya. Ya CIJ-nya sama dengan RI tambah KJ. RI itu I ya, berarti baris pertama sampai baris ketiga. KJ-nya kolom 1 sampai kolom 3. Kalau dari terjemahkan ini bisa ya. Nah kalau dibacanya saya ulang lagi lah. Ini R1 tambah K1 sama dengan C11, maka R1 nya tetap 0 ya. Maka gitu ya, 0 dimasukin ditambah K1 ya. K1 nya itu kan berapa gitu kan. K1 nya lihat ya 4 gitu kan.
K1-nya 4, K1-nya masih belum ditemukan. Sama dengan 4. 4 ini dari mana? 4 itu dari CIJ, yaitu biaya tarif pengiriman atau transportasi pengiriman $4. Maka K1-nya sama dengan 4, artinya nilai 0 ini dipindahkan ke sini, berarti 4 kurang 0, 4. Ya, R1 tambah K2 sama dengan C12, R1-nya 0. Maka 0 ditambah K2 sama dengan 8. 8 dari mana? 8 dari mana, ini dia nih, biaya tarifnya 8, yaitu berdasarkan CIJ. Maka K2-nya sama dengan 8. Nah, begitu ya. Nih saya anggap ini Anda udah paham ya. R2 ini ya, R2 nih yang baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2. Nah, kalau sudah ya, maka apa nih? Ya, maka kita lihat. Nah, ini saya tandakan di sini ya. Nah, maka apa nih yang kita cari sekarang? Indeks perbaikan. Langkah ketiga, IP. Indeks perbaikan pada kotak kosong IJ sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ. Nah, kita lihat manakah yang kosong di sini. W ke C ya, W ke C kosong ya, berarti WC ya. Berapa lagi ya, kita lihat ya, W ke C ini cuma satu. Yang X, kebun X sekarang, kebun X itu juga satu. X ke A ya, X ke A nih ada. Yang berikutnya YC ya, YC. Nah, kita lihat. Nah, maka nih sudah saya hitung nih nilainya nih ya. Didapat dari mana nih? Sebenarnya gini nih ya. Ini sih sebenarnya udah tahu mestinya ya, gitu kan. Nah, ini kan berarti apa? Itu nilainya apa? Nilainya tuh dari apa? Yang CIJ ya. CIJ-nya berapa? Yang untuk WC 8 dikurang berapa lagi? RI baris ke berapa? Baris ke 1 adalah 0 gitu ya. Berikutnya kolomnya kolom berapa? Kolom 3 ya, kolom 3 K3. K3 berapa sih tadi di sini? Kita lihat di sini. K3 berapa? K3 nih, K3 4 ya. K3-nya itu 4. K3-nya 4. Nah, sebenarnya kelihatan dari sini ya. Ini dari sini kelihatan. Yaitu berarti apa? Nilainya adalah 8 dari apa? Dari biaya tarif ya. 0 daripada R1-nya 0. Yang berikutnya K3-nya itu dari mana? Nah, K3-nya itu carinya yang dari sini nih tadi nih ya. Kalau Anda bingung tuh cari K3-nya ada nih gitu ya. Nah, begitu juga ini ya. Nah, ini juga kita lihat XA itu di baris 2 kolom 1 ya, baris 2 kolom 1. Berarti kita lihat pertama apa? Pertama masukin biaya tarifnya 16. Ya, berikutnya dia R-nya R berapa nih? R2 yaitu 12. Dari mana? Tadi yang dari atas nih, yang dari atas. Kita lihat dari atas ada nggak R2? Nah, ada 12 ya. Kita lanjutin. Nah, berikutnya K-nya K berapa ya? K-nya kan K1 yaitu 4 gitu ya, 4. Nah, ada nih sebenarnya udah ada di sini ya. Biar Anda tahu ya. Jadi masih banyak tuh yang nanya bingung gitu ya. Berikutnya YC. Ya, YC ini berarti nilainya adalah Y ke C yaitu baris 3 kolom 3. Nah, berarti nilainya ini adalah dari apa? Sama dengan 24 ya, 24 biaya tarifnya. Terus R3-nya adalah 4. Berikutnya kolom 3. Kolom 3-nya berapa? Yaitu 4 ya kan? 4. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa lihat singgungannya tuh dari ini yang ini ya. Nah, setelah kita dapat, nah ternyata apa? Ternyata nilainya ini tidak ada lagi yang negatif. Nah, nilainya tidak ada lagi yang negatif. Nah, berarti ya, berarti kalau dia nilainya tidak ada lagi yang negatif ya dari iterasi ketiga ini ya, maka apa? Maka kita bisa anggap dia tuh
selesai, nggak perlu lagi iterasi keempat ya. 4, 0, 14 ya. Kalau dia masih ada yang negatif ya, maka kita harus melakukan proses perhitungan kembali ya. 4, 0, 14 ya. Nah, maka nilainya nggak boleh negatif. Nah, setelah selesai di sini langkah keempat ya, posisinya itu tetap sama ya. Di sini 3125 sama ya, 3125. Nah, maka tinggal mencapai hasil akhirnya adalah total biaya minimum untuk jalur distribusi. Berikut adalah ini udah $1.560, lebih rendah dari hasil pemecahan awal. Nah, kita bisa lihat di sini, kita cek. Nah, ini ya, Anda udah tahu kan nih nilai ini ya, nilai ini yang mana sih gitu kan nih, ini ya. Nah, kita oke, saya inikan lagi, kita isi ulang aja lagi. Ini yang mana sih? Oh, yang ini yang dihitung, WA W ya, ke pabriknya Pak A gitu ya, ke pabrik A. Terus truk per minggunya berapa ya, truk per minggunya 31 ya. Unit biayanya berapa? 4 ya, 4 ya. Berikutnya ini adalah sama dengan 31 dikali 4. Oke. Nah, biar enak nih, biar cepet ya, kita tarik aja ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, WB. Dari kebun W ke pabrik B ya, dengan nilainya 25 ya, dengan biaya tarifnya 20 berapa tuh? Tarifnya adalah 8 ya. Enter, dapat nilainya ya. Ya, cek lagi ya, benar kan ya, 25 ya, biaya tarifnya 8. Terus ini sudah WA, WB, WC nggak bisa ya, karena kan tidak dialokasikan. X kemana? X ke B, X ke C ya. Berikutnya X ya, X ke mana? Ke B ya. Kita lihat X ke B ya, truk per minggunya berapa? X ke B 41 ya. Terus biaya tarif ongkirnya berapa? 24 ya. Kita enter. Terus berikutnya adalah X ke mana? Ke C ya, ke C nya, ke C. Berikutnya biayanya berapa? 41 ya. Berikutnya biaya tarifnya adalah 16 ya. Kita lihat, kita dapatkan nilainya ya. Nah, berikutnya setelah ini X ke A ke ya, X ya, ini ada ya, X ke B dan ke X. Berikutnya Y ke A dan Y ke B ya. Kita lihat Y ya ke A ya, nilainya berapa? 41 ya. Terus ininya berapa ya, ini berapa? Kita lihat 8 nih gitu kan. Nah, 8 ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi adalah Y ke mana? Y ke B, Y ke B, ke B dulu ya. Nah, berikutnya nilainya berapa? Ini berapa nilainya? Kok banyak banget ya. Ini bakal rumus nggak sih? Tadi ini 41 iya benar. Berikutnya yang Y ke B, nilainya berapa? 36 ya. Berikutnya biaya tarifnya berapa? 16 ya. Maka kita dapatkan. Nah, ini udah dihitung belum ya? Oh, ini 44 semua nih. Oke, ntar kayaknya ada yang salah ya. Kalau kita zoom sekarang ya, sininya pas. Tadi berapa nilainya? Sama dengan dikali 4 ya. Antar. Ini bener nggak sih ya? Oh, ini salah nih. Salah di sininya. Kita ini aja. Ya, 25 dikali 4
dikali 8. Waduh. Berikutnya sama dengan 41 dikali 24 sama dengan 41 dikali 16. Nah, berikutnya sama dengan 41 dikali 8. Terus dikali dulu ya, dikali 8. Enter. Tolong ya, ini 41 dikali dengan 8 ya. Berikutnya sama dengan 36 dikali 16. Nah sudah. Nah ini ini kita cek dulu nih, bener nggak? Tadi takutnya nggak berubah ya. Zoom ya, kita tarik, dia harus, nah benar ya, di sininya sudah benar. Nah kita lihat sekarang nilainya gimana, kita cek ya. Nilainya berarti sum ya sama dengan, kita tarik aja ke bawah. Nah dapat nilainya adalah 2868 ya. Nah kita lihat ini sampai di sini adalah nilainya 2868. Nah tadi sebelum kita melakukan dengan proses metode MODI, dia nilainya berapa? Nah kita cek nih nilainya ya, kita cek nilainya. Oh, dia nilainya adalah 3.600 ya, 3.624 dolar ya. Nah, maka dengan cara metode MODI, metode mode distribution itu ya, biaya tarifnya itu optimal sekali ya, sangat berkurang jauh. Totalnya itu cuma 2.868 dolar ya. Jadi dengan modif ya, modif distribusi namanya MODI. Nah ini ternyata biayanya itu optimal sekali, hanya 868 dolar. Nah itu ya. Nah itulah hasil kesimpulannya, bahwa kalau kita menggunakan metode MODI ini, kita bisa menekan biaya pengiriman barang ya dari perusahaan kita misalnya ke pabrik ya, dengan biaya yang paling optimal ya, dengan cara melakukan proses ya, namanya batu loncatan ya. Kita meloncat dari satu tempat ke tempat lain untuk membandingkan satu dengan yang lain dengan menggunakan algoritma MODI ya. Kesimpulannya, MODI ini adalah sebuah metode yang mengkoreksi sebuah metode stepping stone ya, langkah-langkah batu loncatan. Nah, saya rasa apa yang saya jelaskan ya, mohon kiranya ya Anda simak itu dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, jangan di skip. Jadi kalau Anda di skip itu nanti akan terpotong-potong ya pemahamannya. Saya memang menjelaskan, aku bertele-tele sih balik lagi jelasin lagi, karena mungkin ada yang pada saat saya menjelaskan posisi persamaan sepsi saya dengan mungkin user itu nggak sama, yang ini gimana. Tapi kalau saya menjelaskan berulang lagi, maka nanti dia akan bisa cepat mengikuti persamaan persepsi saya. Jadi gitu ya, kalau kita ngajar kan kita yang tahu, orang yang mendengarkan tuh biasanya persepsinya itu belum sama dengan kita ya, pandangan pemahamannya. Nah itu, dan apa yang saya sampaikan ini ya, saya harapkan dapat bermanfaat buat Anda ya sekalian. Jadi saya mohon ya, apa yang saya jelaskan menjadi sebuah bentuk pemahaman yang utuh dari metode MODI dalam teknik riset. Nah ini biasanya di mata kuliah TRO ya, teknik riset operasional. Baik ya,
Saya ingatkan lagi, mohon diklik ya subscribe now dan notice bellnya full agar Anda mendapatkan notice education berikutnya ya. Akhir kata saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel RDS Education berikutnya.